Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para alimul ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir, utamanya keluarga besar dari guru kita almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, putra-putra beliau Habib Attas dan Habib Ali, dan semua putra-putra beliau yang lainnya dan keluarga besar beliau yang lain. Yang kita hormati, kita muliakan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, Habib Uthman bin Yahya, Habib Abu Bakar Maladawila, Syekh Nabil, dan semua para Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi, Datang Reseun, Habib Jindan, dan semuanya yang terhormat, yang mulia, nggak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan semua para tokoh, para masyarakat atau masyarakat yang hadir, utamanya Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Pramono Anung, dan Bapak Gubernur Bapak Haji Rano Karno, dan semua jajarannya yang telah memberikan izin untuk terselenggaranya acara ini, dan semua orang yang berjuang untuk terselenggaranya acara ini, Allah Ta'ala berikan berkah untuk mereka semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dicatat jadi orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Bukan sekedar kita kagum, bukan sekedar kita menikmati pujian-pujian pada beliau, tapi kita juga menikmati untuk merubah diri kita untuk mengikuti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menjelaskan tentang makna mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengomentari hadis Nabi yang mana Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai melebihi ayahnya, melebihi anaknya, dan melebihi semua manusia. Nabi bersabda, aku ini harus kamu cintai lebih daripada ayahmu, lebih daripada anakmu, lebih daripada semua manusia, baru dikatakan imanmu itu sempurna. Ulama mengomentari hadis ini, mereka mengatakan begini, yang dimaksud cinta sama Nabi hingga menghasilkan rasa cinta yang mengalahkan cintanya kita sama keluarga kita, itu namanya hubbul akli, proses cinta yang melalui perenungan dan pemikiran menggunakan akal. Kalau udah belajar, udah akalnya dipakai untuk mengkaji tentang kemuliaan Nabi Muhammad, maka nanti otomatis cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW itu punya semua perangkat untuk dicintai. Orang yang biasa mencintai karena pesona, nggak ada yang lebih mempesona dibandingkan Nabi Muhammad. Semua dari sekujur tubuh Nabi Muhammad itu keindahan. Semuanya itu orang bisa menceritakan keindahan rambutnya Nabi, keindahan matanya Nabi, keindahan hidungnya Nabi, semuanya itu keindahan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika sahabat mensifatkan Nabi, maka sahabat bingung lagi mengungkapkan dengan kata-kata apa tentang Nabi Muhammad, hingga mereka ngasih kesimpulan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku nggak lihat yang sebelum Nabi dan setelah Nabi yang seperti Nabi, nggak ada sama sekali. Tidak ada yang sama seperti dengan Nabi Muhammad SAW. Karena indahnya Rasulullah SAW. Keringatnya wangi. Keringatnya wangi, itulah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kalau Anda bicara pesona, nggak ada yang lebih indah dibandingkan Nabi Muhammad. Kalau Anda bicara tentang jasa, nggak ada yang lebih berjasa kepada kita dibandingkan Nabi Muhammad. Kita ini sebelum datangnya Nabi Muhammad sifatnya wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Tahu enggak sifat kita ini sebelum datangnya Nabi Muhammad apa? La fi dhalalim mubin, umat yang berada dalam kesesatan yang nyata. Itu sebelum datangnya Nabi Muhammad. Setelah datangnya Nabi Muhammad sifat kita berubah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bayangkan dari level kesesatan yang nyata sampai level umat yang terbaik diturunkan untuk umat manusia. Semua ini terjadi perubahan ini karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa berubahnya level kita, derajat kita, itu semua karena Nabi. Kita jadi umat yang walaupun umurnya paling pendek tapi peluang masuk surga paling besar. Dan gak ada orang mendoakan kita kayak Nabi mendoakan kita. Maaf, orang tua kita pun gak mendoakan kita kayak Nabi mendoakan kita. Nabi itu tiap hari mendoakan kita, bahkan udah akan wafat. Yang dipikiri apa sama Nabi? Umatku. Yang didoakan sama Nabi selalu kita. Dan banyaknya kemanfaatan yang kita dapat melalui jalurnya Nabi Muhammad SAW. Hingga Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah beliau mengatakan tidak ada satupun nih kita kalau dapat kebaikan atau terhindar dari keburukan yang didapat oleh kita. Saat kita dapat kebaikan atau terhindar dari keburukan, tahu nggak di situ ada jasanya Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi terlibat di dalam keberuntungan hidup yang kita dapatkan. Di dunia aja udah begitu, terlebih lagi nanti ada di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu tiap malam sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak. Apakah Nabi sholat malam untuk dirinya? Bukan. Nabi udah dijamin masuk surga. Surga itu tidak akan dibuka kecuali yang pertama kali minta itu Nabi Muhammad. Nabi bukan untuk surga. Untuk apa Nabi Muhammad ibadah tiap malam sampai kakinya bengkak? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Agar Allah akan memberikan kepadamu ya Muhammad maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Tahu enggak maqam yang terpuji itu apa? Menurut sebagian ahli tafsir, maqam syafa'atul uzma, bisa ngasih syafaat kepada umat. Syafa'atul uzma, saat semua orang enggak ada yang bisa ngasih syafaat, yang ngasih syafaat nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga nanti disiapkan untuk para nabi itu mimbar dari cahaya. Setiap nabi udah duduk di mimbarnya, tinggal satu nabi yang belum duduk di situ, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, saya nggak mau duduk di mimbar itu karena kalau saya duduk takut langsung dikirim ke surga, sedangkan aku masih meninggalkan umatku di padang mahsyar, umatku dihisab. Aku nggak mau meninggalkan umatku, aku akan dampingi mereka semua sampai mereka masuk surga bersamaku nanti. Itu kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi di hari yauma yafirul mar'u min akhi, hari orang udah kabur dari saudaranya, tapi Nabi Muhammad enggak pernah kabur dari kita. Nabi Muhammad nyari kita semuanya. Itulah jasanya Rasulullah sallallahu alaihi. Lah sekarang saya mau nanya, layak enggak kita mencintai Nabi? Layak apa enggak? Pantas enggak? Wajib enggak? Wajib. Nah, ulama mengatakan biar bisa cinta Nabi itu ada namanya hubbul akli, proses perenungan dengan akal. Proses perenungan dengan akal itu digambarkan oleh itu ada dalam kitab Marqatul Mafatih karya Syekh Mula Ali Al-Qari, digambarkan hubbul marid ala dawa, seperti cintanya orang sakit kepada obat. Cintanya orang sakit kepada obat. Orang kalau sakit, dia tahu obatnya membuat sembuh, dia seneng nggak sama obatnya? Dia ngeluarin duit untuk beli obat, mau nggak? Kalau dia pergi obatnya dibawa nggak? Diinget nggak obatnya? Lah, kita itu cinta sama Nabi, suruh ngasih perumpamaan seperti itu. Kita ini sakit, Nabi Muhammad itu obat kita. Kita ini sakit, Nabi Muhammad itu obat kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita semua jangan jauh dari Nabi.
sambungkan diri kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu enggak? Sandal nempel sama kakinya Nabi. Nabi Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril nggak bisa lewat, sandalnya Nabi bisa nembus. Kenapa? Karena nempel dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah yang tersambung dengan Nabi Muhammad itu dikatakan afdhalu biqa'il ardi. Tempat yang terbaik di muka bumi, tanah yang nyambung dengan Nabi Muhammad. Semua yang nyambung dengan Nabi menjadi mulia. Sekarang pertanyaannya, seberapa nyambung kita dengan Nabi Muhammad? Udah seberapa nyambung kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, kita ini lagi sakit, dan lagi sakit, kita semua lagi sakit. Ruh kita sakit, hati kita sakit, jiwa kita sakit. Obatnya itu Nabi Muhammad. Maka ayo kita semuanya, ayo yang jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengikuti Nabi. Jadilah pemimpin yang mengikuti Nabi. Nabi SAW itu jadi pemimpin, beliau itu punya prinsip. Sayyidul qaum akhiruhum syurban. Siapapun yang jadi pemimpin harus siap jadi yang terakhir menikmati. Nabi SAW tidak pernah ada jarak antara beliau dengan yang beliau pimpin. Sehingga walaupun beliau itu makamnya menjulang tinggi ke langit, tapi pribadinya membumi. Beliau duduk kumpul dengan orang miskin, makan bareng dengan mereka, mendengarkan suara mereka, mendengarkan keluhan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan. Azizun alaihi ma anittum, apa yang menjadi berat untuk umatnya itu jadi berat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jadi pemimpin jadilah pemimpin yang ikut akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rakyat jadilah rakyat yang ikut akhlaknya Nabi. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Nabi itu jadi rahmat untuk semesta alam, bukan cuma sekedar membawa rahmat. Beliau itu rahmat. Beliau itu ada hakikat dari rahmat untuk alam semesta. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru akhlaknya Nabi. Berucapnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Enggak berucap, tidak berbuat kecuali semuanya adalah untuk kebaikan. Itu adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dimanapun tempat membawa kedamaian. Ketika Nabi masih muda, itu Nabi bergabung dengan orang-orang Quraisy untuk menyetujui hilful fudul. Hilful fudul itu artinya perjanjian orang-orang yang mulia. Jadi waktu itu di Mekah ada orang terzolimi, ada pedagang dari luar kota datang ke Mekah terzolimi, nggak ada yang mau nolong. Hingga akhirnya dia berteriak dan muncullah orang-orang baik yang akhirnya menolong dia. Hingga dibuat perjanjian di kota Mekah nggak boleh ada penghuni Mekah atau orang yang di luar kota Mekah. Kalau sampai dia terzolimi, maka kita akan bangkit, kita akan bela sampai tuntas urusan kezalimannya itu dihilangkan. Itu ketika Nabi Muhammad masih usia kecil, beliau udah bergabung di perjanjian itu. Ketika beliau dewasa, beliau masuk ke kota Madinah, maka beliau pun juga sama. Beliau mengajak untuk semuanya yang ada di Madinah, yang berbeda sukunya, yang berbeda agamanya, untuk bersama-sama menjaga agar kota Madinah ini tetap damai. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dimanapun beliau berada, maka beliau itu menjadi sebab perdamaian. Ketika orang-orang Muhajirin dan Ansor akan diadu domba, yang mendamaikan Nabi Muhammad. Sehingga suku Aus dan Khazraj akan berperang, setelah mereka ratusan tahun berperang, yang mendamaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita tiru akhlaknya Nabi. Kita tiru akhlaknya Nabi. Setiap ada konflik, jadilah kita air yang menyejukkan, jangan jadi kita kompor yang membakar. Jadilah kita air yang menyejukkan, jangan kita semua menjadi kompor yang membakar. Kenapa? Karena kita itu prinsip kita adalah kita mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pulang dari majlis ini, ayo sambungkan diri kita dengan Nabi. Sambungkan diri kita dengan Nabi, baca sholawat sama Nabi. Nanti pulang dari sini, jangan sambil jalan ngobrol cerita yang lain atau mikir yang lain atau megang HP dan lain sebagainya. Pulang dari sini nanti sambil jalan Anda sambil baca sholawat sama Nabi Muhammad.
Jadikan bulan Maulid ini maulid-maulid yang Anda hadiri mengantarkan Anda untuk Anda bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mau nggak mimpi ketemu Nabi? Ya, sholawatnya yang banyak ingat Nabi. Anda kalau hadir maulid ini udah ada aplikasi terjemahnya, Anda bisa baca. Jadi maulid dibacakan bahasa Arabnya, Anda bisa nyimak bahasa Indonesianya, bisa. Jadi setiap Anda datang maulid, Anda pulang tambah kenal sama Nabi, tambah cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kalau semakin kenal sama Nabi itu semakin cinta. Kita kalau punya teman, semakin kita kenal, semakin kita tahu aibnya, bener nggak? Kenal setahun, oh baik-baik aja. Kenal 5 tahun, oh tambah tahu borok-boroknya dia. Apalagi pernah keluar kota bareng, tambah kelihatan aslinya, bener nggak? Tapi kalau Nabi Muhammad, Anda semakin kenal, Anda semakin tahu kemuliaannya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Karena itu rugi kalau waktu kita cuma mengkaji tokoh fulan begini, ucapannya ini begini, ucapannya itu begitu. Tapi Anda nggak pernah mengkaji tentang Nabi Muhammad. Porsi Anda mengenal Nabi itu menjadi minim. Oleh karena itu lewat majelis yang penuh berkah ini kita semangat untuk mengikuti Nabi, semangat untuk sholawat sama Nabi Muhammad, semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, jadilah kita orang yang membawa kedamaian. Kalau ada orang tua kita misalkan ribut sama keluarganya, kita jadi yang mendamaikan. Kalau ada kakak beradik itu yang nggak saling tegur sapa, kita jadi yang mendamaikan. Suami istri bertengkar, kita jadi yang mendamaikan. Dimanapun juga kita bawa prinsip kita akan niru Nabi Muhammad SAW untuk mendamaikan siapapun yang berselisih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah untuk kita semuanya, menjadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai sama Nabi, dapat berkahnya Nabi, dan Allah Ta'ala jadikan lisan kita selalu basah dengan selawat pada Nabi Muhammad. Jadi kita semua orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini sampai di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.